Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Vlog Surion. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap baik-baik saja. Aku mau cerita tentang servis motor ini. Ini kan motor harianku. Setiap kali ku pakai sehari bisa nempuh 30 km kan. Karena jarak rumah ke tempat kerjaku itu 30 km. Nah terus ini kilometernya udah 52.000. Pas aku beli itu udah 40.000. Jadi udah setahun lebih kupake, udah jalan 12.000 kilometeran. Terus apa aja sih servis yang kulakuin buat motor ini di kilometer 50 ribuan? Yang pertama itu ganti komstir, karena kayaknya udah penyakitnya Satria FU ataupun semua motor yang agak nunduk ini, karena posisi ridingnya kan agak menunduk ke bawah ya, jadi beban badannya itu ke depan, jadi memberi tekanan lebih pada stangnya, makanya komstirnya minta ganti. Pantesan ketika aku ajak buat belok-belok, buat nyelap-nyelip, itu kayak ngelawan gitu motornya, nggak mau nurut sama tanganku. Ternyata emang komstirnya minta ganti. Terus yang kedua itu ganti lakar roda depan. Ini juga sama kasusnya kayak komstir, bebannya ke depan kan, jadi numpuk ke depan, beban yang di depan jadi berlebih. Ditambah aku kalau ketemu gajrukan itu nggak pelan-pelan, ku terabas aja gitu. Ya udah, akhirnya diganti sekalian. Dan itu emang sering terjadi di Satria Fuvi. Lakar roda depannya minta ganti, itu adalah hal normal, tidak perlu takut gitu. Semua motor itu punya titik kelemahannya sendiri-sendiri kalau di servis. Itu. Terus yang ketiga itu ganti shield shock depan. Karena oli shield shock depan ya, karena oli shield shock depannya itu udah mulai rembes, jadi harus diganti. Nah buat teman-teman yang udah mulai agak rembes oli shock depannya, untuk segera diganti ya, karena itu nanti kalau kelamaan gak diganti, ntar shocknya kemakan, jadi kena gitu. Nah jadi mending daripada shocknya ganti shock itu karena kelamaan gak diganti jadi rusak, mending segera diganti aja shieldnya. Nggak terlalu mahal sebenarnya. Terus servis berikutnya itu servis yang kayak biasanya, kayak ganti oli. Ini aku sedang pakai oli X-Star R7000 10W 40W kayaknya. Nah itu oli gantinya SGO. Kalau dulu kan SGO ya, Suzuki Genuine Oil. Sekarang itu udah ganti pakai brand X-Star. Tapi yang ngeluarin itu sama-sama Idemitsu. Jadi SGO dulu yang ngeluarin Idemitsu, ini X-Star R7000. Aku lihat botolnya yang ngeluarin juga Idemitsu. Jadi kayak SGO yang ganti kostum aja gitu. Ntar aku buat reviewnya gimana rasanya R7000. Sebenarnya mau nyoba yang R9000, tapi di Solo itu kayak emang nggak ada, kayak nggak distokin sama Suzuki-nya. Harus beli dari luar. Kalau beli dari luar harus kena ongkir. Oli kan mahal ya, bukan mahal, berat ya, ongkirnya jadi kena banyak. Ya udah pakai R7000 dulu lah. Ini udah kali kedua aku pakai R7000. Terus servis berikutnya itu ganti setelan kopling. Ya kemarin yang udah lihat video saya yang video ini, itu setelan koplingnya yang depan ini nggak bisa ngunci. Nggak tahu kenapa, setiap dikunci selalu jadi kendor lagi. Terus udah fix sekarang. Ternyata emang udah waktunya ganti kabel kopling sebenarnya. Tapi ini masih bisa dipakai, kemarin masih bisa diakalin pakai cara lain. Buat jaga-jaga aja.
ya emang udah kilometer segini ya, ganti kabel kopling adalah hal wajar gitu. Terus servis berikutnya itu ganti busi. Emang belum pernah mogok sih, tapi daripada nanti mogok di jalan, lebih baik aku ganti sekalian businya. Busi apa ya kemarin aku lupa. Karena busi sekarang itu bentuknya emang udah nggak karuan, udah nggak kayak baru lagi, udah hitam. Ya daripada nanti resiko di jalan kan, nggak bawa busi cadangan. Kalaupun bawa juga masangnya juga susah motor ini karena businya ini di dalam, nggak punya apa tuh kuncinya, jadi sekalian diganti aja. Nah itu dia bagusnya Satria Fuvi tuh, businya tuh nggak terbuka kayak motor lain. Jadi kalau buat kena banjir yang nggak terlalu parah gitu kan, buat terabas air itu masih oke gitu. Makanya Suzuki itu dibilang motor bandel. Terus semua itu habis kira-kira segini. Sebenarnya ada 2 nota, tapi yang nota satunya hilang. Jadi ya kira-kira seginilah. Nah sekarang motornya udah enak banget, udah nurut kalau dibuat selap-selip. Ya sekarang motornya udah enak buat nyelap-nyelip. Stangnya udah nggak ngelawan lagi. Makanya kemarin pas aku nyobain gesek kan, wah handlingnya lebih enak daripada motorku gitu. Gesek itu nurut banget gitu, mau ke kanan dia ke kanan, dia arahin ke kiri dia ke kiri. Beda sama motorku yang agak sedikit ngelawan gitu. Ternyata emang komstirnya minta ganti. Habis diganti ya enak, ternyata rasanya sama. Dia disuruh kanan sekarang ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Terus PR-nya motor ini paling tinggal filter udara ya. Baiknya filter udara itu ganti setiap 10 km, 10.000 km. Tapi ini masih oke lah. Nggak harus 10.000 km, tapi bagusnya kalau mau bagus ya 10.000 km itu ganti. Filter udara itu paling cuma berapa? 50.000 paling. Ramai. Terus sisanya ya servis biasa kayak injektor, terus ganti coolant, ganti air radiator itu, terus ya dibersihin lah. Apalagi ya udah sih paling yang garis besarnya yang ganti itu ya itu tadi yang ku sebutin. Sisanya mah servis kayak biasanya. Kemarin tuh ada yang nyobain motorku kan, terus katanya motorku halus gitu, enak gitu. Ya emang iyalah, kurawat gitu. Itu juga efek dari minum Pertamax terus. Mesinnya tuh jadi halus, lebih halus daripada kebiasaan minum Pertalite. Kemarin tuh videoku yang judulnya apapun yang terjadi motorku nggak akan minum Pertalite, itu kemarin ada yang nggak terima cuy. Lucu banget ya netizen Indonesia tuh. Ini motorku, gue minumin Pertamax ya terserah aku. Orang pakai duitku juga, kalaupun ntar rusak juga aku yang benerin. Dianya yang nggak terima. Padahal di video itu tuh nggak ada kata-kataku yang melarang kalian itu pakai Pertalite gitu, nggak ada. Ini semua tuh tentang motorku gitu. Kalau kalian mau pakai Pertalite ya silahkan. Motor-motor kalian, uang kalian, resiko tanggung penumpang kan. Kenapa harus ngatur motorku gitu? Lucu emang. Pakai ngerendahin user Fuvi malahan dia orangnya.
Netizen Indonesia tuh mentalnya kayak gitu, pantesan orangnya nggak maju-maju. Oke, segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Kalau ada saran boleh banget disampaikan di kolom komentar. Follow juga IG ku @foxturionmotovlog. Ntar gue follow back. Terus keep safety riding as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, maju.